Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua membuka kotak Pandora yang sejak awal disembunyikan lewat rekayasa Verdi Sambo. Sebagian sudah terjawab, namun dua hal yakni soal motif dan kaitannya dengan klaim putri diperkosa Yosua serta teka-teki penembakan Yosua masih menunggu pembuktian di persidangan. Apakah unsur pembunuhan berencana sejauh ini sudah terpenuhi? Sudah ada kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan ahli pidana Jamin Ginting. Lihat membawa senjata laras panjang, tapi lewatnya di samping kiri. Kalau beloknya ke kiri itu artinya ke dapur atau kamar ADC. Sementara di keterangan di sidang, nanti diulangin. Sementara di keterangan di sidang di tangga dekat lift, jadi harusnya belok kanan. Jadi kita buktikan saja RE bicara benar atau bicara bohong. Ketika kamera di luar kan ada momen waktu terdakwa RE membawa senjata stair lewat pintu sebelah kiri. Betul. Nah, pada saat setelah momen itu kami ingin mengonfirmasi apakah terlihat juga di sini. Kami tidak melihatnya, Pak, karena di poin sini itu langsung di 16 ketika Pak FS turun. Betul, Mas Tifal, bahwa apa yang dicoba mereka membangun konstruksi hukum tersebut, kalau pengamatan dari kami tim penasihat hukum malah terpatahkan ya di persidangan ya. Dan juga pun dari saksi yang sudah dihadirkan, kemudian dari ahli yang kemarin kriminolog menyampaikan bahwa motif tersebut juga bukan berarti menggugurkan pembunuhan berencananya. Tapi dalam motif yang coba dibangun terkait dengan yang situasi di Magelang, nah itu juga pun disampaikan oleh ahli Profesor Mustafa menyampaikan, ada kan seorang polisi harusnya melakukan visum, tanpa visum apa yang disampaikan terkait Magelang itu terbantahkan, tidak bisa diterima ya sebagai orang yang mengerti hukum, seorang yang anggota Polri yang mengerti hukum ya. Itu yang kemarin kan disampaikan. Jadi menurut kami kalau terkait dengan motif, saya pikir bahwa susah ya untuk dibuktikan ya. Susah untuk dibuktikan berarti secara tidak langsung Anda menilai bahwa ya sudah gugurkan saja motif ini? Ya kalau mereka mau bertahan seperti itu silakan, itu kan hak pembelaan dari pengacaranya FS dan PC ya. Tapi kan keterangan mereka berubah-berubah ini. Kemarin mereka sampaikan bahwa PC itu dalam waktu dia istirahat ketika di Duren 3, kemudian sisi lainnya dia sampaikan bahwa dia menutup telinga, keterangan pemeriksaan. Kemudian juga pun FS dulu bilang senjatanya baby Glock, tetapi dalam persidangan dia bilang Wilson Combat. Sebenarnya banyak perubahan itu dari pihak mereka. Terus kemudian kalau perencanaannya, Mas Tifal, kita lihat ini sudah terlihat bahwa ini ada perencanaan. Di mana mereka memilih lokasi Duren 3, di mana lokasi Duren 3 itu tidak ada CCTV. Nah, situ sudah mulai mereka berpikir tentang lokasi. Nah, kemudian kalau yang kemarin disampaikan oleh ahli kriminolog, seseorang otak dari pembunuhan berencana itu adalah cirinya adalah coba untuk mengaburkan TKP. Nah, kalau kita kemudian kaitkan dengan proses sidang hari ini kan menunjukkan 2 kamera CCTV di Saguling dan 1 kamera pemantau di dekat TKP. Nah, visualnya menunjukkan ini di lantai 1. Akhirnya kan kemudian menuai reaksi dari klien Anda nih menyebutkan seandainya kalau ada CCTV di lantai yang berikutnya begitu yang menunjukkan bagaimana perencanaan ini, makin kuatlah unsur pembunuhan berencana ini. Gimana tuh? Iya Mas Tifal, kita tidak mau berdebat terkait dengan yang disampaikan bahwa senjata stayer itu kalau belok kiri itu ada tangga-tangga darurat. Sebenarnya itu tidak diteruskan sama pengacaranya FS. Nah itu ada tangga-tangga juga karena saya sudah saya waktu rekonstruksi kan saya masuk, saya lihat rumah itu tersebut. Tetapi perdebatan ini adalah betul kata klien saya, dia konsisten ya. Seandainya ada CCTV lantai 2, lantai 3, tidak mungkinlah para terdakwa yang lain ini berbohong di depan persidangan. Gitu. Jadi pertanyaannya CCTV lantai 2, lantai 3 di mana? Itu sudah saya tanyakan kepada saudara Verdi Sambo, saya tanyakan di mana CCTV tersebut rusak. Nah ini coba terkait dengan sarung tangan.
Sarung tangan klien saya tidak pernah menyampaikan Ferdi Sambo memakai sarung tangan itu dari rumah saguling. Tetapi keterangan klien saya adalah Ferdi Sambo memakai sarung tangan adalah di rumah Duren 3, di dalam rumah Duren 3. Nah, kalau dikuatkan dengan kesaksian dari saudara Romer bahwa dia melihat saudara Ferdi Sambo turun dari mobil, senjata AS jatuh, sudah memakai sarung tangan. Tetapi kan CCTV-nya hari ini yang ditujukan juga kan tidak jelas. Kenapa? Hanya di lantai 1 itu tadi ya? Bukan. Ini yang CCTV yang ini. Oke. Di rumah Duren 3. Ini yang pelan ini. Itu tangan kanannya Ferdi Sambo itu masuk ke dalam kantong sebelah kanan. Jadi terlihat sekali ketika saudara Romer melihat Ferdi Sambo yang jatuh pistolnya itu tidak dibantah oleh saudara Ferdi Sambo, tetapi terkait dengan sarung tangan itu dia coba membantah ya. Tapi di sini kan terlihat bahwa tangan kanan itu masuk ke dalam kantong. Maka ini masalahnya karena tidak tertangkap saja di kamera CCTV itu tadi yang tidak jelas terlihat, begitu? Tidak jelas, tapi yang disampaikan oleh klien saya adalah CCTV yang ada di dalam rumah Duren 3. Begini, peristiwa pidana ini sudah utuh, tetapi skenarionya adalah mereka coba untuk menyudutkan Richard Eliezer dalam hal ini bahwa keterangannya berubah-ubah. Perlu diketahui oleh publik, yang paling banyak berubah itu dari mereka. Oke, nah Pak Jamin sekarang mencermati berubah. Sorry saya potong ya Bang ya. Pak Jamin, Anda mencermati dari proses sidang hari ini terutama masalah motif dan rekaman CCTV yang diputarkan dalam sidang hari ini gimana tuh? Ya Mas, jadi kalau terkait dengan motif dalam konstruksi pembuktian di pengadilan, ini justru menunjukkan adanya suatu pembunuhan berencana. Setiap pembunuhan berencana pasti ada motif. Kalau tidak ada motif, itu bukan pembunuhan berencana, biasanya itu pembunuhan seketika, ya. Contohnya karena bela paksa, berantem, lalu membunuh. Tapi kalau orang ingin melakukan pembunuhan dengan perencanaan, maka ada alasan orang tersebut kenapa orang itu ingin membunuh orang itu karena suatu perencanaan. Apakah karena dia dendam, apakah dia karena dia membela diri atau untuk menghilangkan bukti untuk membunuh orang tersebut. Itulah yang disebut pembunuhan berencana. Di motif tersebut diangkat supaya muncul adanya rencana pembunuhan, begitu. Masalahnya perencanaannya ini yang tidak terlihat secara langsung begitu dalam kamera CCTV yang ditunjukkan dalam sidang hari ini, Pak. Itu bukan perencanaan namanya. Itu bukan perencanaan, itu yang tidak ditunjukkan. Itu kan yang tidak ada, cuma masalah sarung tangan. Sarung tangan itu tidak bagian kecil dari suatu pembuktian perencanaan. Bukan berarti kalau orang yang tidak terbukti adanya sarung tangan, dia tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana, bukan itu. Enggak seperti itu konteksnya. Jadi perencanaan itu adalah suatu kejadian di mana orang itu telah mempersiapkan dengan maksud untuk melakukan perbuatan pidana seperti yang dikehendakinya, dengan waktu tertentu, dengan alat yang sudah dipersiapkan, dengan cara, bahkan untuk menghilangkan jejak setelah melakukan tindak pidana itu telah dipersiapkan dengan baik. Nah, itulah perencanaan. Nah, kalau instrumen yang dilakukan, contohnya salah satunya dengan melakukan eksekusi sendiri atau menyuruh orang lain. Kalau dalam konteks sarung tangan itu cuma ingin menunjukkan kalau sebenarnya apakah Ferdi Sambo tersebut melakukan pembunuhan itu ikut melakukan eksekusi sebagai orang terakhir, penembak terakhir, matikan atau tidak begitu. Nah, pertanyaannya kemudian tadi kan pernyataan Anda pasti ada motif di balik pembunuhan berencana ini. Kalaupun kemudian dipakai motif perkosaan sementara visum tidak ada sebagai kunci bahwa itu betul ada pemerkosaan atau tidak. Jadi motifnya gimana untuk menggali ini? Nah, jadi setiap motif dalam suatu perbuatan pembunuhan itu tidak selalu dibuktikan di dalam pengadilan, kecuali itu sebagai alasan untuk membenarkan suatu perbuatan dengan suatu putusan tersendiri. Tetapi kalau dalam rangka hanya ingin mengetahui saja, dia nggak perlu buktikan secara gamblang ini motifnya, terus nanti buktinya ini nggak perlu. Dia cuma bilang, oh ini karena saya merasa ditipu, saya maka melakukan pembunuhan terhadap dia karena saya kesal gitu. Nah, penipuan sendiri harus dibuktikan secara sederhana. Nah, itu bisa diyakini hakim, tapi bisa juga tidak diyakini hakim. Tapi kalau motif itu dilakukan contohnya karena saya diperkosa. Nah, pemerkosaan itu dalam konteks pasal tersendiri 285 harus dibuktikan tersendiri dengan konteks pasal 285.
Nah, apakah pelecehan? Nah, sekarang kan konsistensi ini perlu. Mulai dari pelecehan, pemerkosaan, itu pidana yang berbeda-beda. Apalagi penganiayaan. Membanting kan itu penganiayaan ya. Nah, itu pasal yang harus berbeda-beda. Nah, Tapi terkait dengan unsur ini, Pak Jamin, dengan unsur pasal 340 yang didakwakan kepada para terdakwa, melihat fakta-faktanya sedemikian, apakah semakin menguat atau mengarah ke motif yang lain? kalau tidak ada lagi motif yang lain yang disampaikan oleh penasihat hukumnya, nggak ada lagi motif. Satu-satunya motif yaitu, cuma nggak ada konsistensi aja kan, karena dari awal dia bilang motifnya adalah pemerkosaan, lalu ada pelecehan seksual, berikut dengan banting-membanting kan begitu setelah pemerkosaan. Nah ini kan harus ada konsistensi. Kalau konsistensinya contohnya lah adalah pemerkosaan, dia tinggal buktikan aja bukti pemerkosaannya apa, visumnya apa, dan itu menjadi dasar bagi hakim, oh dia membunuh karena dia diperkosa, lalu dia membuat rencana pembunuhan. Jadi dengan motif itu ada suatu perencanaan. Dengan motif itulah maka muncul perencanaan. Kalau nggak ada motif nggak akan ada perencanaan. Itu namanya seketika dalam konteks pembinaannya. Oke, nah kita coba singgung untuk hal yang kedua. Tadi sudah soal motif, sekarang perihal penembakannya sendiri nih Bang Roni. Bang Roni, dari klien Anda juga tetap menyebutkan dalam fakta persidangan bahwa tidak hanya dia sendiri, tidak hanya Eliezer sendiri yang menembak, tapi juga tapi juga Ferdi Sambo ikut menembak Nopriansa Yosua Huta Barat. Ada keterangan-keterangan ahli, terutama yang beberapa waktu lalu sempat menyebutkan bahwa ada tembakan lain begitu. Dari ahli balistik yang menyampaikan hal sedemikian. Sementara Ferdi Sambo berkilah dia tidak ikut menembak. Gimana cara Anda bisa membuktikan bahwa Ferdi Sambo memang ikut terlibat? Mas Tifal, sebenarnya begini, di TKP Duren 3 itu lihat saja siapa yang bergerak maju, siapa yang diam di tempat. Karena kalau klien saya, dari keterangan dari yang sudah di persidangan, dia tidak yang bergerak maju ke depan itu adalah Ferdi Sambo. Begini loh, kita logikanya sederhana saja. Klien saya, kalau dia tidak bergerak maju, tidak mungkin dia nembak tuh begini loh. Sampai apa namanya, ngukur sampai di belakang kepala gitu loh. Itu. Jadi yang bergerak maju inilah yang menembak ke belakang kepala dari almarhum Joshua. Kan terbukti di persidangan yang bergerak maju ke depan itu adalah Ferdi Sambo. Kemudian keterangan dari Kuat Maruf kan sempat sampaikan bahwa saya takut karena Bapak lihat-lihat ke belakang takutnya saya ditembak juga. Ini kan sebenarnya udah di keceplosan di persidangan. Itu menggambarkan bahwa Ferdi Sambo itu memegang senjata. Yang Anda bilang maju ke depan itu adalah Ferdi Sambo, bukan klien Anda? Iya, Ferdi Sambo. Itu kan disampaikan oleh Kuat Maruf. Dan juga kan hasil dari poligrafnya Kuat Maruf yang menyampaikan bahwa dia tidak melihat Ferdi Sambo menembak, bohong. Kemudian hasil poligraf dari Ferdi Sambo yang sampaikan dia tidak menembak, itu juga hasilnya bohong. Nah ini sebenarnya fakta persidangan sudah terlihat, yang kami pikir bahwa persidangan ini kan mulai mengkerucut ini, sudah nanti besok masuk ke ahli pidana, kemudian terkait dengan 340, 338. Tetapi mengenai alat bukti semuanya sudah jelas bahwa sini ada pembunuhan berencana, otak dari pembunuhan berencana tersebut adalah Ferdi Sambo dan PC. Kemudian terkait penembakan, klien saya konsisten sampaikan bahwa ada penembak Ferdi Sambo juga, dan sudah terungkap di persidangan petunjuk-petunjuk. Nah, buat kita apalagi yang mau diperdebatkan lagi kan? Oke. Nah, respon Anda nih Pak Jamin soal ini, apakah yang Anda perhatikan sulit nggak sih mencari penembak lain terhadap Nopriansa Yosua Huta Barat ini? Sebenarnya kalau TKP-nya tidak rusak dari awal itu sangat gampang. Yang penting dari awal kan sudah TKP-nya sudah ada yang darah sudah dibersihkan, lalu orang yang hadir di situ juga banyak sudah megang ini megang itu dan segala macam ya, sehingga forensic investigation-nya sudah sangat lemah begitu karena bukan original lagi. Nah ini yang menjadi permasalahan awalnya, ditambah lagi dengan barang-barang yang pindah dari satu penyidik ke penyidik lain. Anda bayangkan itu 3, mulai Jakarta Selatan masuk ke Polda atau Barreskrim, baru Satgasus, itu kan sudah banyak sekali orang yang bolak-balik ke tempat tersebut begitu. Nah itu agak lemah. Tapi yang perlu kita lihat, penembak terakhir yang mematikan itu ternyata ada, dan pelurunya orang nggak bisa mengidentifikasi. Bahkan ahli balistik yang kemarin juga
ahlinya nggak bisa juga mengidentifikasi serpihan itu dari peluru yang mana, tapi ada penembak terakhir yang mematikan. Nah pertanyaannya, penembak terakhir yang mematikan itu pelurunya pasti berbeda dan dari arah yang berbeda. Nah kalau begitu, di situ ada siapa? Di situ ada Baradae, ada FS, ada RR, ada Kuatmaruf. Nah di Kuatmaruf sama RR kan nggak mungkin menembak, RR sudah menolak, Kuatmaruf takut, Ibu Pece di dalam, cuma 2 yang menembak, Baradae atau sama FS. Di situ ada 2 tembakan yang berbeda. Ya berarti di antara mereka berdua-dua untuk Saking sulitnya membuktikan sampai akhirnya keluarkanlah CCTV ini untuk pembuktian di persidangan, begitu ya Pak ya? Ya itulah akhirnya CCTV ini menunjukkan, kan dari pertama sudah dikasih tahu sebenarnya dia berbohong, dia mati, saya belum datang dia sudah ada tembak menembak, kan begitu kan? Karena dari awal kan sudah ada tembak menembak, saya belum datang, tapi akhirnya yang lain bilang, oh bukan, Joshua-nya masih hidup, pas Bapak datang Joshua masih hidup, berarti kan dia ada di situ pada saat penembakan tersebut sudah terbukti, tinggal sekarang apa bisa nggak dia menyangkal kalau dia tidak ikut menembak, itu saja yang Nah terjadi. soal lainnya nih Pak Jamin, soal sarung tangan yang kemudian ditunjukkan ternyata itu tidak dikenakan dan itu pun kemudian ditangkis begitu oleh kuasa hukum dari Verdi Sambo bahwa tidak ada tuh buktinya kalau di dalam rekaman CCTV tadi. Kemana tuh? Ya itu sayangnya tadi sudah dikatakan CCTV di Duren 3 itu di mana, kenapa kok rusak begitu, kapan rusak. Keterangan FS saja terkait dengan kerusakannya itu aja berbeda-berbeda dengan asistennya ya, yang mengatakan saya yang lihat sudah rusak. Nah ini kan sebenarnya itu barang bukti yang sangat dominan dan berarti ya begitu. Nah tapi sekali lagi saya katakan, sarung tangan itu terkait dengan apa? Terkait dengan apakah ada rencana dia untuk melakukan pembunuhan seketika pada saat itu ikut melakukan penembakan. Nah kalaupun nanti seandainya ya hakim menilai, oh itu sarung tangan dari Saguling nggak ada, di Duren 3 di mobil nggak ada, tetapi ada di kantong dia dan digunakan di dalam rumah karena Robert lihat, Baradae lihat begitu. Nah berarti kan keadaan itu 2 saksi yang menerangkan ada sarung tangan di dalam rumah. Itu